Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Iya, seperti biasanya kita bertemu lagi di pagi hari ini dalam pembelajaran daring. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi logika matematika. Kenapa kok logika matematika? Ya, karena materi yang kemarin yaitu persamaan lingkaran kita sudah selesai. Kita juga sudah melakukan ulangan. Jadi materi yang kemarin sudah terpenuhi atau terlaksana. Jadi kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ini tadi logika matematika. Sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, seperti biasanya, adik-adik silahkan mengisi absen terlebih dahulu ya. Untuk kali ini absennya ada di kolom komentar. Ya, jadi adik-adik absen terlebih dahulu di kolom komentar YouTube. Nah, absennya dengan menyertakan nama dan nomor absen aja. Kemudian, kalau sudah mengisi absen, silakan boleh dilanjut menonton video YouTube hari ini, video pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira adik-adik sudah ada yang membaca materi selanjutnya apa belum ya? Materi tentang logika matematika. Kalau memang belum, silakan dibaca terlebih dahulu, videonya di stop dulu. Setelah membaca selesai, baru dilanjutkan lihat video. Nah, sebelum kakak melanjutkan materi logika matematika ini, kakak mau mengulas sedikit tentang materi kemarin, yaitu persamaan lingkaran. Kira-kira masih ingat nggak ya bentuk umum persamaan lingkarannya, terus bentuk persamaan lingkaran yang berpusat titik 0,0, terus jari-jari itu seperti apa, lingkaran itu apa? Iya, kakak mengulas sedikit aja ya. Jadi lingkaran, biar adik-adik lebih ingat lagi. Jadi lingkaran itu merupakan tempat atau himpunan, tempat kedudukan titik-titik atau himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Suatu titik tertentu itu apa? Namanya jari-jari. Mohon maaf, titik tertentu itu namanya pusat lingkaran, sedangkan jari-jari itu jarak yang tetap. Kakak kebalik ya, paham sih ya. Selanjutnya, seperti apa rumus dari penentuan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0? Seperti apa kira-kira, masih ingat? Kalau persamaan yang berpusat di titik 0,0 itu rumusnya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan l kuadrat. Ingat-ingat, itu merupakan patokan sih adik-adik. Nanti kalau adik-adik kalau rumus yang awal-awal itu nanti ke belakangnya juga mudah ya. Nah, untuk yang berpusat di titik P itu rumusnya x2 dikurangi x1 kuadrat ditambah y2 dikurangi y1 kuadrat. Nah, itu tadi rumusnya ya. Sekarang bentuk umum. Saya hanya mengulas sebentar aja. Bentuk umumnya jangan lupa yang kemarin, x negatif x dikurangi xp kuadrat ditambah y min dikurangi yp kuadrat sama dengan l kuadrat. Itu rumus dari bentuk umum persamaan lingkaran. Selanjutnya, persamaan lingkaran berdasarkan dua titik ujung diameternya sama. Rumusnya yaitu x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 ditambah y dikurangi y1 dikali y dikurangi y2 sama dengan 0. Untuk titik pusatnya, nama jari-jarinya bisa dilihat di buku ya. Selanjutnya itu rumus kedudukan titik dan garis. Kedudukan titik, kalau rumusnya tuh dilihat dari soalnya dulu deh, yang diketahui itu persamaannya masuk yang mana, berpusat di mana.
Kalau udah itu kita masukkan titiknya ke dalam persamaan itu. Nanti hasilnya ada berapa. Kalau misalkan hasilnya lebih dari 0 atau sama dengan 0 atau kurang dari 0, kita bisa cocokkan samakan sama ketentuan kedudukan titik. Kalau k-nya lebih besar dari 0, maka titiknya terletak di luar lingkaran. Masih ingat kan? Nah, kurang lebih begitu. Untuk kedudukan garisnya, rumusnya sama, tinggal kita lihat seperti apa bentuk persamaannya. Kalau bentuk persamaannya berpusat di titik 0, tinggal kita masukkan, terus kita cari nilai diskriman. Ingat, kalau kedudukan titik nggak usah mencari nilai diskriminannya, hanya untuk kedudukan garis saja ya. Nah, di situ juga ada beberapa ketentuan deh. Kalau misalkan sama dengan 0 itu berarti garis memotong lingkaran di mana. Nanti kalau sama dengan 0 berarti garisnya memotong lingkaran di mana gitu ya. Bisa dilihat kembali di LKS-nya. Selanjutnya persamaan garis pada lingkaran. Garis singgung, mohon maaf. Ini juga ada beberapa. Kalau misalkan yang diketahui persamaannya itu berpusat di titik 0,0, berarti persamaan garis singgungnya itu seperti apa gitu ya. Ya kurang lebih begitu. Oh, yang ini terakhir, persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Ini ada rumus lagi. Ya sama, patokannya tuh di depan tadi itu rumus dari berpusat di titik 0,0, berpusat di titik P, dan bentuk umum itu tadi. Kalau misalkan soal diketahui itu ada di berpusat di titik P, ya kita masukkan apa saja. Kemudian kalau sudah ditemukan hasilnya, tinggal kita masukkan ke persamaan garis singgung lingkaran tadi, gradien tertentu tadi ya. Oke, mungkin itu saja mengulas materi yang kemarin. Selanjutnya kita bisa langsung membahas logika matematika. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu apa enggak ya? Apa sih logika matematika itu? Apa sih logika itu kira-kira? Kata logika di sini ya. Kata logika berarti jalan pikiran atau masuk akal. Jadi kita berpikir logis atau masuk akal itu memang sangat diperlukan dalam menyampaikan argumen deh. Nah, dalam matematika sendiri di logika matematika ini tidak hanya mempelajari tentang angka. Jadi kita juga mempelajari cara berpikir logis untuk menentukan kesimpulan dari beberapa fakta yang diketahui. Dari materi logika matematika ini dapat diketahui ada beberapa jenis, yaitu pernyataan majemuk, pernyataan nilai kebenaran suatu pernyataan, nilai salah dari suatu pernyataan, kemudian ada kalimat terbuka, ada negasi, dan masih banyak lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam konsep dasar logika matematika. Nah, di sini seperti yang sudah saya bilang sebelumnya tadi itu, logika merupakan ilmu yang mempelajari cara berpikir logis. Cara berpikir logis yang masuk akal. Ya. Logika juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid. Nah, dalam pembahasan logika matematika ini biasanya digunakan bahasa matematika, yaitu dengan lambang atau simbol. Ingat-ingat, dengan lambang atau simbol. Bahasa matematika itu yaitu tadi lambang dan simbol, itu bahasa matematika. Berikut beberapa istilah yang berkaitan dengan logika matematika. Nah, yang pertama di sini yaitu pernyataan. Nah, apa sih pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah.
tetapi tidak sekaligus bernilai kedua-duanya. Jadi pernyataan itu suatu kalimat yang bernilai benar dan bernilai salah, tetapi tidak bernilai kedua-duanya. Maksudnya dalam satu kalimat itu tidak bernilai, tidak ada dua nilai. Jadi dalam satu kalimat hanya ada bernilai benar atau bernilai salah. Kalau kedua-duanya misalkan dalam satu kalimat ada nilai benar dan salah, itu bukan merupakan pernyataan. Ya. Nah, suatu pernyataan biasanya diberi lambang atau simbol dengan huruf kecil. Misalnya A, B, C dan sebagainya. Nah, nilai benar atau salah suatu pernyataan disebut nilai kebenaran. Nah, di sini kita bisa menyimbolkan, melambangkan pernyataan yang benar mempunyai nilai kebenaran B. Jadi simbolnya pernyataan yang benar itu simbolnya huruf B besar, B kapital. Sedangkan pernyataan yang salah kita simbolkan menjadi huruf kapital S, itu bernilai salah. Jadi diingat-ingat, untuk pernyataan yang nilai kebenarannya itu benar, kita lambangkan menjadi huruf B. Sebaliknya, kalau pernyataan itu memiliki nilai kebenaran salah, berarti kita nyatakan dalam lambang S. Kemudian pernyataan sering disebut sebagai kalimat deklarasi atau kalimat tertutup. Sering juga disebut statement atau proposisi. Dan tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Ingat-ingat, tidak semua kalimat merupakan pernyataan. Ya. Kalimat-kalimat yang tidak mengandung nilai kebenaran seperti kalimat tanya, perintah, kalimat harapan bukan merupakan kalimat pernyataan. Kalimat yang nilai kebenarannya relatif juga bukan pernyataan. Maksudnya nilai kebenarannya itu nggak mutlak atau nilai kesalahannya itu nggak mutlak gitu. Jadi relatif. Nah, itu bukan dinamakan suatu pernyataan. Pernyataan biasanya terdiri atas pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Oh, iya. Misalkan SMK Baitul Hikmah terletak di Desa Tempurojo. Nah, pernyataan tersebut kira-kira itu bernilai benar atau salah? Benar kan? Berarti kalimat SMK itu merupakan pernyataan yang bernilai benar. Kalau salah seperti apa? Ya misalkan ada kalimat SMK Baitul Hikmah terletak di Desa Gemuk Emas. Kan salah. Kan yang benar di Tempurejo. Ya. Kemudian kalau yang kalimatnya salah, sama sidik seperti yang tadi kakak bilang. Nah, kalau yang di sini sekolah SMK Baitul Hikmah hanya memiliki satu bidang kejuruan saja, yaitu kepotong, yaitu multimedia. Ini kalimat yang bernilai salah. Kan sebenarnya di SMK Baitul Hikmah itu ada dua kejuruan, multimedia sama pemasaran. Ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, mohon maaf di sini kepotong untuk di PPT-nya. Yang ketiga, saya ambil yang di buku juga. Apakah hari ini hujan? Nah, ada tanda tanyanya. Ada tanda tanya di sini. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kalimat tanya itu tidak mengandung nilai kebenaran. Jadi ini bukan suatu pernyataan. Ya. Oke, kira-kira di sini paham? Sampai sini paham? Kalau memang sudah paham, kita bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat perubahan variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Masih ngambang gitu, Dek. Dalam suatu kalimat itu tidak diketahui ini itu sudah ditentukan nilai kebenarannya atau belum gitu.
Kemudian sebuah kalimat terbuka dapat berubah menjadi suatu pernyataan yang bernilai benar jika variabelnya diganti dengan penyelesaian dari kalimat terbuka tersebut. Kesimpulan yang memuat semua penyelesaian dari suatu kalimat terbuka disebut himpunan penyelesaian. Langsung saja ke contoh ya. Di sini contoh yang pertama, X ditambah 2 kurang dari 4. Nah, di sini kalimat terbuka di atas dapat diubah menjadi pernyataan yang bernilai benar jika nilai X diganti dengan bilangan real kurang dari 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah kemudian untuk contoh yang B, di sini misalkan T adalah salah satu di desa Kabupaten Jember. Nah, kalimat terbuka di atas dapat diubah menjadi pernyataan yang bernilai benar. Gimana kok bisa? Kita ubah jika T-nya itu adalah Tempurejo. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah Tempurejo adalah salah satu desa di Kabupaten Jember. Nah, kalau sudah diubah begini, maka hasil kalimat terbuka tadi itu menjadi bernilai benar. Mas ini paham? Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu ingkaran atau negasi, atau kurang lebih bisa dikatakan itu lawan kata deh. Ya, jadi suatu pernyataan yang diperoleh dari pernyataan sebelumnya dan mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan sebelumnya disebut ingkaran atau negasi. Untuk menyangkal atau membuat negasi dari suatu pernyataan biasanya dilakukan dengan cara membubuhkan kata tidak benar di depan kalimat atau dengan menyisipkan kata tidak atau bukan di dalam pernyataan tersebut. Pernyataan baru yang didapat dengan cara seperti itu disebut negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan semula. Nah, jika pernyataan P bernilai benar, maka ingkaran P bernilai salah dan sebaliknya. Jika pernyataan P bernilai salah, maka ingkaran P bernilai benar. Negasi dari pernyataan P dilambangkan seperti itu ya. Bisa dilihat di video. Nah, itu dibacanya non P. Kemudian kita bisa lihat supaya dia tidak bingung ya. Kita lihat tabel kebenarannya. Sebelumnya, P itu apa sih kak? Q itu apa sih kak? P, Q itu merupakan suatu pernyataan. Kita lambangkan aja deh suatu pernyataan. Ya. Nah, di sini kita tabel kebenaran ada P sama apa itu namanya? Yaitulah P, kayak negatif tapi bukan P. Nah, itu dinamakan non P. Ada P dan non P. P-nya misalkan ada satu kalimat benar, nanti non P-nya berarti salah. Seperti gimana? Paham? Jika ada kalimat misalkan P ya, jika P-nya benar, kalimatnya itu bernilai benar, maka non P-nya, maka negasinya, lawan katanya berarti bernilai salah. Bisa dipahami? Ya. Dan kalau nilai P-nya, nilai kebenarannya itu salah, maka non P-nya, ingkarannya atau negasinya itu bernilai benar. Jadi lawan kata dek. Biar kalian ingat itu ingkaran atau negasi itu adalah lawan kata. Jadi misalkan ada suatu pernyataan kalimat itu bernilai salah. Contohnya ya, yang tadi Tempurejo terletak di Kabupaten Jember, itu pernyataan bernilai benar. Nah, nanti bentuk non P-nya seperti apa? Yang pasti nanti bentuk non P-nya itu bernilai salah. Jadi Tempurejo tidak terletak di Kabupaten Jember. Nah, itu seperti itu ya.
Di sini juga ada contoh, mohon maaf ini tertutup ya sama tabel kebenarannya. Di sini contohnya yaitu Rini adalah ketua kelas 11D PM. Itu bernilai benar. Kalau bernilai salah seperti apa? Lawan katanya seperti apa? Tinggal kita masukkan tidak atau bukan. Jadi Rini bukan ketua kelas atau Rini tidak. Lebih nyambung bukan ya? Jadi Rini bukan ketua kelas 11D PM. Gitu. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Mungkin sampai sini saja pertemuan daring kali ini. Jangan lupa belajar di rumah. Kalau memang ada yang dibingungkan, silakan bertanya, jangan malu-malu. Untuk pembelajaran daring selanjutnya silakan dibaca terlebih dahulu ya, dibaca terlebih dahulu. Nanti kalau memang ada yang bingungkan boleh tanyakan ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pembelajaran daring hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit. Semoga semua senantiasa sehat walafiat, dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa saya kasih tugas dikumpulkan hari ini juga terakhir jam 6 sore. Ya, terima kasih.